Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fadilah. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 4A. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah buku dengan judul Filsafat dan Etika Dakwah karangan Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah retorika, dan mari kita lanjut ke video reviewnya. Sebelum kita mereview buku Filsafat dan Etika Dakwah, saya akan menceritakan sedikit biografi singkat dari penulis. Dr. Haji Aang Ridwan MAG adalah seorang dosen tetap di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Menyelesaikan pendidikan S1 hingga S3 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sejak duduk di Pangkuman 1 Garut, ia telah mengabdikan diri dalam berdakwah, baik melalui lisan maupun tulisan. Hal tersebut terus dilanjutkan sampai saat ini. Sejak 2007, ia diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada 2010, ia dipercaya menjadi sekretaris jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau sering disapa KPI di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati selama 2 periode. Lalu di 2019 dipercaya menjadi ketua jurusan Komunikasi Penyiaran Islam sampai sekarang. Itulah profil singkat dari buku Filsafat dan Etika Dakwah. Kita lanjut kepada review bukunya, buku Filsafat dan Etika Dakwah yang diterbitkan oleh Simbiosa Rekatama Media. Buku ini memiliki ukuran 15,5 x 24 cm dan halamannya sebanyak 156 halaman. Buku Filsafat dan Etika Dakwah memaparkan konsep dasar falsafah, meliputi pengertian umum filsafat, sejarah dan cabang kajian dakwah, dan analisis teks keagamaan dan filsafat, konsep dasar etika, konsep dasar dakwah, serta relevansi filsafat dan etika dakwah. Oleh karena itu, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas dan komunikasi, praktisi dakwah, serta pihak-pihak yang menggeluti dan tertarik terhadap dakwah. Jika kita berbicara tentang filsafat dan juga etika, maka dua hal ini merupakan hal yang penting bagi seorang dai, agar lebih mudah memahami bagaimana sih tantangan-tantangan dakwah yang akan dihadapinya di era saat ini, yang masyarakatnya itu tak hanya kita bisa dekati dengan menggunakan metode yang itu saja. Para dai harus bisa memahami situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya. Dengan demikian, dakwah bisa berkontribusi tidak hanya menyadarkan orang akan jalan kebenaran, tetapi juga membangun kehidupan yang humanis, demokratis, adil, dan moderat. Salah satu kuncinya, dai harus menguasai filsafat dan etika dakwah. Menguasai filsafat dan etika menjadi penting bagi dai agar lebih memahami tantangan apa yang dihadapi. Pada transisi zaman yang membuat masyarakat hari ini tidak lagi bisa didekati dengan metode dakwah yang sama setiap waktunya. Berfilsafat menjadi cara terbaik untuk meluaskan perspektif dan memandang persoalan yang dihadapi. Beretika menjadikannya memiliki pedoman dalam menghadapi berbagai macam situasi kultural dan nilai etis, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bab pertama buku Filsafat dan Etika Dakwah ini menjelaskan tentang konsep dasar filsafat, diantaranya pengertian umum filsafat, sejarah perkembangan dan cabang kajian filsafat dan metode berpikir, dan analisis teks keagamaan dengan filsafat. Lalu pada bab berikutnya, buku Filsafat dan Etika Dakwah ini menjelaskan tentang konsep dasar etika, diantaranya pengertian umum, teori-teori etika, prinsip-prinsip etika, serta etika dan nilai-nilai keagamaan. Pada bab ketiga, buku Filsafat dan Etika Dakwah ini memaparkan tentang konsep dasar dakwah, pengertian umum dakwah, tipologi dakwah, dan kontekstualisasi dakwah. Lalu pada bab akhirnya menjelaskan tentang bagaimana sih relevansi dan etika dalam berdakwah, analisis filosofis konsep dakwah dalam Islam, bagaimana cara merumuskan filosofi dan etika dakwah pada era global, dakwah etis untuk membangun masyarakat moderat, serta bagaimana pengaplikasian filsafat dan etika dalam penelitian dakwah. Nah, kenapa tadi filsafat itu perlu bagi dai? Karena seorang dai membantu untuk menyadarkan bahwa segala tindakan kita di dunia harus berdasarkan pada akal dan juga hati. Terus juga kita berbicara tentang etika dalam berdakwah. Tentunya sebelum kita mengajarkan atau memberikan pemahaman kepada orang lain, maka kita harus menerapkan kepada diri sendiri. Jadi filsafat dan etika itu sangatlah penting dalam berdakwah. Maka dari itu,
bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang dai atau pengen belajar tentang filsafat dan dakwah, itu jangan lupa untuk membaca buku Filsafat dan Etika Dakwah ini karya Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Sekian mungkin review buku kali ini, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.